Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, saya akan menyampaikan beberapa garis besar bagaimana sebaiknya dan seharusnya dan semestinya Anda menyelesaikan studi akhir Anda yang Anda awali dengan menyusun usulan penelitian. Anda semua sudah sadar bahwa penelitian pada dasarnya adalah bekerja menurut aturan tertentu, yaitu aturan ilmiah, dan direncanakan disiapkan dalam waktu yang relatif lama. Aturan-aturan ilmiah inilah yang harus Anda pahami benar, sehingga naskah usulan penelitian Anda nanti akan dalam bentuk format memenuhi syarat, tata tulis benar, sistematikanya memang juga runtut, dan substansinya benar-benar bisa mencerahkan bagi siapapun yang membaca apa sebenarnya yang Anda rencanakan atau apa yang akan Anda kerjakan dalam menyelesaikan penelitian Anda. Anda juga sudah tahu bahwa apapun, besar, kecil, mahal, cepat atau lambat penelitian you rencanakan atau you siapkan, awal mulainya adalah dari bagaimana calon peneliti itu dapat memunculkan masalah. Begitu banyak faktor yang bisa memberikan kemudahan bagi calon peneliti. Antara lain adalah kalau tahu bahwa masalah itu ada, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, itu yang paling mudah memang. Masalah ada kalau ada potensi yang belum dimanfaatkan. Masalah bisa muncul kalau ada perbedaan antara teori dan kenyataan, antara teori dan harapan, dan juga ada hasil-hasil penelitian yang belum tuntas. Itu cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah. Tapi begitu Anda sudah mendapatkan konsep masalah yang menjadi ketertarikan Anda, maka harus Anda cermati lebih lanjut apakah sudah bisa Anda tangkap. Kalau Anda membaca masalah Anda tidak akan kesulitan untuk bisa menyediakan, mengumpulkan, mencari data yang dibutuhkan untuk nantinya digunakan untuk memunculkan bukti yang bisa digunakan untuk menjawab masalah. Sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di sistemik, penulisan studi akhir bisa lewat 3 jalur. Jalur ketiga memang belum dikembangkan. Jalur pertama lewat jalur uji hipotesis, yang kedua lewat jalur uji pradaka. Baik lewat jalur uji hipotesis maupun uji produk, pada dasarnya aturan yang harus Anda cermati, harus Anda ikuti adalah Anda harus mampu menyiapkan segala sesuatu untuk menyelesaikan 3 pekerjaan pokok, yaitu apakah rancang bangun, apakah komputasi,
kemudian uji hipotesis yang diawali dengan apakah software, hardware, produk yang Anda hasilkan itu sudah bisa digunakan. Kemudian pekerjaan ketiga adalah uji manfaat. Jadi di STIMIK memang diwajibkan melakukan uji manfaat karena ini merupakan indikator bahwa lulusan kita sampai batas tertentu mempunyai kompetensi akademik, yaitu seperangkat tindakan cerdas yang bertanggung jawab yang dianggap oleh masyarakat dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memecahkan masalah tertentu. Jadi you suka tidak suka, you harus juga memunculkan 3 metode yang akan Anda pilih, baik lewat jalur hipotesis maupun jalur belajar. Setelah itu Anda harus mampu menjelaskan secara rinci dalam cara kerja. Contohnya misalnya kalau Anda menggunakan metode di dalam membangun software, Anda menggunakan pendekatan prototyping, maka Anda harus melewati 4 langkah. Kalau menggunakan SDLC, Anda harus melengkapi 7 langkah. Dan di dalam melaksanakan uji hipotesis, maka Anda harus mampu variabel apa yang dilibatkan dalam penelitian Anda, yang nantinya jelas variabel itu akan berisi data yang Anda butuhkan. Jadi Anda juga harus tahu bagaimana data itu dikumpulkan, tabulasikan, siapkan dalam file Excel, dan metode yang akan Anda gunakan, yang Anda lebih kenal dengan analisis statistik, itu juga harus Anda tetapkan lebih dahulu. Dan aturannya memang sebelum data bisa Anda gunakan untuk analisis statistik, paling awal harus Anda yakini bahwa data tersebut tersebar normal, karena pada dasarnya Anda menggunakan statistik parametrik. Sehingga analisis statistiknya tergantung dari masalah apa yang akan Anda jawab. Apakah membandingkan, apakah mencari pengaruh, apakah Anda hanya ingin mengetahui ada tidaknya korelasi. Itu ringkasnya. Sedang pada langkah berikutnya, Anda juga harus mampu menjelaskan bagaimana melaksanakan analisis tadi dan mampu membaca keluaran dari analisis tadi. Jadi misalnya Anda menggunakan one sample pretest atau regresi atau ANOVA, Anda harus mampu membaca hasil dari analisis tersebut, dan selanjutnya Anda juga mampu mencari besaran-besaran yang dapat Anda gunakan untuk menolak hipotesisme, yang nantinya kemudian akan Anda bahas lebih lanjut pada pembahasan hasil dan pembahasan. Pada uji manfaat, jelas metode yang Anda gunakan adalah analisis data survei. Metode itu akan Anda gunakan lewat 4 langkah. Langkah persiapan, kemudian langkah pelaksanaan, langkah bagaimana Anda menganalisis respon dari responden, dan bagaimana Anda memaknai atau implikasi hasil dari uji manfaat tersebut. Jadi
begitu Anda sudah mendapatkan hasil yang merupakan dari pelaksanaan metode menggunakan materi lewat langkah-langkah yang sudah jelas, Anda harus mampu membahas, dan dari hasil pembahasan tadi muncullah kesimpulan Anda yang pada dasarnya akan kait dengan tujuan dan manfaat penelitian Anda. Itulah garis besarnya atau hal-hal yang sangat penting perlu Anda cermati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.